Halo guys, selamat datang lagi di channel Tanya Bio. Dan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait soal-soal OSN Biologi SMA tahun 2020. Nah, kalau di video sebelumnya kita udah bahas sampai soal nomor 6, di video kali ini kita akan melanjutkan ke soal nomor 7 dan soal nomor 8. Oke, langsung saja kita lanjutkan pembahasannya ke soal nomor 7. Ini adalah soal nomor 7 guys. Kita baca bareng-bareng ya. 3 grafik berikut menunjukkan pertumbuhan Escherichia coli ketika ditumbuhkan pada medium yang mengandung A. glukosa, B. laktosa, serta C. glukosa dan laktosa sekaligus. Oke, kemudian kita ke bawah. Tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Oke guys, untuk ngejawab soal nomor 7, ini kalian sebenarnya bisa jawab dengan mudah kalau kalian paham konsep operon lag. Coba kalian sambil nanti cari materi operon lag biar lebih ini ya mantep materinya. Cuma kali ini aku akan ngebahas secara garis besar gitu ya terkait pernyataan-pernyataan ini, mana yang benar dan mana yang salah. Atau mungkin nanti kalau ada kesempatan aku akan buat satu video sendiri yang ngebahas lebih detail terkait operon lag gitu ya. Oke, sekarang kita coba fokus ke pernyataan-pernyataan ini terlebih dahulu. Kita mulai dari pernyataan yang A nih. Pernyataan yang A, sel akan mengkonsumsi laktosa terlebih dahulu karena mengandung energi per molekul yang lebih tinggi dibandingkan glukosa. Apakah benar? Nah, gini guys, ada suatu penelitian dari 2 ahli biologi yang menemukan fakta bahwa ketika E. coli ditempatkan pada medium berupa glukosa, dia bisa tumbuh dengan baik. Misalnya ini ditunjukkan di grafik A gitu ya. Nah, ketika E. coli tersebut ditumbuhkan pada medium yang berisi laktosa, dia juga tumbuh dengan baik nih. Nah, kemudian peneliti tersebut mencoba menumbuhkan bakteri di 2 medium sekaligus, ada glukosa dan laktosa. Ternyata bakteri tersebut juga bisa tumbuh nih. Cuma uniknya ketika E. coli ditumbuhkan pada medium glukosa dan laktosa secara bersamaan, ternyata bakteri akan mengkonsumsi glukosa terlebih dahulu dibandingkan dengan laktosa. Itu faktanya. Jadi glukosanya nih dihabisin terlebih dahulu. Jadi ini yang pertama dipakai. Baru ketika ini habis dia pakai yang laktosanya nih. Ini kedua gitu ya. Kenapa? Nah, hal ini terkait dengan energi yang bakteri butuhkan untuk mengkonsumsi glukosa dan laktosa itu berbeda. Nah, glukosa ini kan monosakarida ya. Ini jenisnya monosakarida. Sementara kalau laktosa itu jenisnya disakarida. Nah, kalau monosakarida kan berarti cuma punya satu, mono itu satu gugus gula gitu. Sementara kalau disakarida dia kan 2, artinya dia punya 2 gugus gula. Laktosa itu kan sebenarnya tersusun atas 2 monosakarida yaitu glukosa plus galaktosa. Jadi ada 2 galaktosa gitu ya. Nah, sehingga kenapa dia pakai glukosa terlebih dahulu dibandingkan dengan laktosa? Karena untuk mengkonsumsi laktosa tuh bakal diperluin energi yang lebih besar karena dia harus memecah ikatan disakarida ini terlebih dahulu menjadi glukosa dan galaktosa. Sementara kalau monosakarida karena dia ya cuma satu gitu ya, gak perlu dipecah, maka energi yang bakal dipakai oleh bakteri itu bakal lebih sedikit. Oleh karena itu, kalau bakteri ditumbuhkan pada 2 medium glukosa dan laktosa secara bersamaan, maka dia akan mengkonsumsi monosakaridanya terlebih dahulu nih. Baru ketika habis dia pakai laktosa gitu. Sehingga balik lagi nih ke pernyataan yang A tadi.
Kalau dia bilang sel akan mengkonsumsi laktosa terlebih dahulu karena mengandung energi per molekul yang lebih tinggi dibandingkan glukosa, maka tentu jawabannya adalah salah. Karena kan tadi udah dibahas ya, yang dipakai dulu itu glukosa bukan laktosa. Gitu untuk pernyataan yang A. Lanjut ke pernyataan yang B nih. Pada pernyataan yang B, pada grafik C, enzim beta-galaktosidase dan permease baru diproduksi pada fase 3. Oke, sekarang kita lihat ke grafik 3. Oke, katanya enzim galaktosidase dan permease diproduksi di fase 3. Apakah benar? Nah, guys, seperti yang aku jelaskan tadi, ketika yang C ini kan mediumnya glukosa dan laktosa sekaligus kan ya. Nah, tadi udah aku jelaskan dan berkali-kali aku tekankan kalau E. coli ditempatkan di glukosa dan laktosa sekaligus, maka yang akan dipakai terlebih dahulu itu glukosanya. Maka dari grafik ini bisa kita lihat kalau bagian 1 ini glukosa. Karena ini kan yang awal. Gitu ya. Nah, yang 3 ini laktosa gitu ya. Nah, yang 2 ini peralihan antara glukosa dan laktosa. Nah, kenapa aku tadi di awal sempat bilang kalau kalian pengen lebih mantep lagi untuk menjawab soal nomor 7, kalian bisa perdalam materi lak operon. Ini ya tulisannya. Nah, karena dalam lak operon ini akan dijelaskan bagaimana dia lak operon ini adalah mekanisme ekspresi pada E. coli untuk menghasilkan enzim-enzim yang bakal dipakai untuk mencerna laktosa ini. Salah satunya tadi enzim beta-galaktosidase sama permease. Nah, kapan enzim beta-galaktosidase dan permease ini bakal dihasilkan ketika lak operonnya ini aktif gitu. Nah, lak operon ini aktif saat glukosanya habis. Nah, ketika glukosa habis, lak operon ini aktif, nanti enzim-enzimnya dihasilkan. Nah, enzim-enzim tadi dipakai untuk ini mencerna atau mengkonsumsi laktosa tadi gitu. Jadi pada keadaan normal lak operon tuh non aktif guys. Tapi ketika nanti kondisinya nggak ada glukosa tapi ada laktosa, nah maka dia baru aktif gitu. Jadi di mana dia beta-galaktosidase sama permease dihasilkan? Di 2. Karena kan tadi lak operon tuh menghasilkan enzim gitu. Enzim-enzim tadi tuh. Gitu. Jadi kita balik lagi ke pernyataan yang B. Kalau pada grafik C enzim beta-galaktosidase dan permease baru diproduksi pada fase 3, ini salah. Harusnya fase 2 ya. Gitu. Balik lagi ke yang C. Pada grafik C, lak represor baru diproduksi pada fase 2. Apakah benar? Nah, ini juga salah. Kenapa salah? Jadi lak represor ini ada di setiap saat gitu. Lak represor tuh nggak diproduksi di fase-fase tertentu, tapi ada setiap saat. Itu adalah salah satu bagian yang mengontrol agar lak operon tadi, mekanisme lak operon tadi non aktif. Karena kan kataku dalam keadaan normal lak operon tuh non aktif gitu ya. Nah, lak represor ini ada setiap saat gitu, bukan ada di fase 2 gitu. Nah, nanti kalau ada kondisi tertentu seperti glukosa sama laktosanya, glukosanya habis tapi laktosanya ada, baru lak operon nih bisa diaktifkan. Jadi ini juga salah kalau lak represor disebutkan hanya diproduksi atau baru, bukan hanya ya, baru diproduksi di fase 2 karena pada kenyataannya dia ada terus gitu. Yang D,
Operan yang terlibat dalam pengaturan metabolisme laktosa dan glukosa itu bersifat inducible. Benar, inducible ini kan artinya diaktifkan gitu. Tadi kan seperti yang aku singgung, operan itu dalam keadaan normal dia non-aktif. Tapi kalau ada kondisi tertentu dia bisa diaktifkan, namanya inducible, sehingga ini benar. Oke, itu untuk soal nomor 7 guys. Nah, untuk soal nomor 7, kalau kalian masih ada yang bingung-bingung silahkan komen, nanti kita bahas bareng gitu ya. Oke, soal nomor 7 udah selesai nih. Lanjut ke soal nomor 8. Oke, soal nomor 8. Ini soal nomor 8. Gambar di bawah ini menunjukkan salah satu proses yang terjadi pada membran dalam mitokondria. Membran luar tidak digambarkan. Ini mekanisme yang ada di membran luarnya katanya. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Oke, sebelumnya recall dikit ya. Mitokondria itu kan kira-kira bentuknya gini ya. Nah, kira-kira gini guys. Jadi dia ada 2 lapisan membran. Bagian terluarnya, kita pakai warna beda ya. Oke. Bagian terluarnya, nah ini namanya membran luar. Membran luar. Nah, lapisan ini namanya ya membran dalam. Oke, sekarang kita ke pernyataan yang A dulu. Pernyataan A, membran luar mitokondria bersifat lebih permeabel terhadap metabolit dibandingkan membran dalam. Benar apa enggak? Pertama ada istilah permeabel dulu. Permeabel itu apa sih? Permeabel itu artinya mudah dilalui zat gitu. Jadi lebih mudah gitu dilalui oleh zat-zat. Apakah benar dia lebih permeabel yang luar dibandingkan yang dalam? Benar, karena dia mengandung protein-protein yang dia tuh fungsinya apa ya? Ada beberapa protein yang kayak protein klorin. Nah, protein itu tuh protein yang sangat mudah dilalui oleh berbagai zat. Sementara kalau membran dalam tuh dia protein-protein yang ada di membran dalamnya tuh lebih selektif terhadap zat. Itu. Jadi ini benar kalau dia dibilangnya membran luar itu lebih permeabel dibandingkan membran dalam. Itu. Oke, ini benar ya. Yang A jawabannya benar. Oke, lanjut ke yang B. Malat lebih teroksidasi dibandingkan oksalosetat. Apakah benar? Kita lihat nih, di sini kan ada nih mekanisme bagaimana malat diubah menjadi oksaloasetat gitu ya. Nah, malat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase akan diubah menjadi oksaloasetat dengan dimana ini ada juga reaksi NAD+ itu menjadi NADH. Nah, kalau kita lihat di sini NAD+ menjadi NADH itu dia butuh, berarti dia ketambahan hidrogen sama elektron. Dia ketambahan hidrogen plus elektron agar dia menjadi NADH. Nah, H+ sama elektron dapat dari mana? Dapat dari malat. Jadi malat ngasih H+ sama elektron ke NAD+, jadinya NAD+- nya menjadi NADH. Nah, kalau ini rada kimia ya. Nah, kalau kalian ingat konsep redoks, ada yang namanya oksidasi, ada yang namanya reduksi. Nah, kalau kalian ingat apa bedanya oksidasi dan reduksi? Kalau oksidasi dia
apa? Ngasih elektron. Ya kan ya? Iya benar. Ngasih elektron atau ngeluarin elektron. Kalau reduksi itu dia menerima elektron gini ya. Jadi oksidasi itu ngasih elektron, kalau reduksi menerima elektron. Nah, di sini malatnya kan ngasih elektron kan, ngasih elektron kan, elektron ke NAD+. Berarti malat ini mengalami oksidasi. NAD plusnya ngalami reduksi. Gitu. Oke, terus apakah malat lebih teroksidasi dibandingkan dengan oksaloasetat? Tidak. Kenapa? Seharusnya malat kan udah ngalami oksidasi, dia ngasih elektron. Nah, berarti oksaloasetat ini kondisinya dia lebih kekurangan elektron kan? Dibandingkan dengan malat, maka yang disebut lebih teroksidasi itu oksaloasetatnya karena jumlah elektronnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan si malat gitu. Jadi ini salah kalau dia bilangnya oksaloasetat itu lebih kalau malat lebih teroksidasi dibandingkan oksaloasetat itu salah, kebalik ya. Harusnya oksaloasetat karena kan malatnya udah masih elektron ya, bentuknya oksaloasetat, berarti kan dia lebih sedikit nih elektronnya gitu. Ini konsep kimia sih guys gitu. Nanti coba kalian baca-baca lagi terkait konsep oksidasi dan reduksi. Berarti yang D ini jawabannya salah. Oke, lanjut. Yang C. Pada saat respirasi anaerob, malat akan tersedia lebih banyak dibandingkan oksaloasetat. Ini sebenarnya rada ngebingungin sih, maksud respirasi anaerob ini maksudnya yang fermentasi atau maksudnya glikolisis. Kalau yang dimaksud di sini adalah fermentasi gitu ya, fermentasi dimana nggak ada oksigen, maka kan dia nggak bisa masuk ke siklus Krebs, nggak bisa masuk ke sini. Kalau nggak masuk ke siklus Krebs, maka otomatis nggak melibatkan oksaloasetat sama malat. Jadi kalau dia membandingin malat sama oksaloasetat sih kurang tepat seharusnya. Jadi ini juga salah. Itu. Lanjut ya yang D. NAD+ merupakan molekul hidrofilik sedangkan malat merupakan molekul hidrofobik. Ini juga salah. Nah, ini udah aku baca-baca ya guys. Dari bacaan yang aku baca, baik NAD+ sama malat itu molekulnya hidrofilik. Ini juga salah. Ini seharusnya hidrofilik. Itu dari bacaan yang aku baca. Karena keduanya itu bisa larut dalam air dan memiliki gugus polar yang banyak gitu. Dia bisa larut dalam air. Tapi aku lihat ada beberapa pembahasan di konten lain gitu ya, yang ini juga salah deh. Cuma mereka menyebutkan NAD+ sama malat itu bersifat hidrofobik. Alasannya karena enzim yang ngebantu proses perubahan malat jadi oksaloasetat, dia bersifat, sisi aktifnya bersifat hidrofobik. Nah, memang baik NAD+ dan malat dia punya bagian yang bersifat hidrofobik dan itu bagian yang nantinya melekat ke bagian enzim tadi. Cuma secara keseluruhan yang aku baca nih, sekali lagi referensi yang aku baca, keduanya itu lebih banyak molekul hidrofiliknya. Jadi meskipun dia punya bagian yang bersifat hidrofobik dan enzimnya bersifat hidrofobik, tapi keduanya itu bersifat hidrofilik. Itu sehingga untuk yang D ini jawabannya salah. Itu. Nah, gitu ya. Oke.
Itu untuk soal nomor 8. Kita udah bahas 2 soal lagi nih untuk kali ini. Nah, seperti biasa kalau kalian masih ada yang bingung-bingung, silahkan di komen-komen aja gitu ya. Nanti aku bales, nanti kita bahas bareng. Nanti kalau ada kesempatan juga aku akan itu coba buat video terkait lag operon. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa seperti biasa support kalian bisa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya.